Bagaimana dia akan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah sementara dia jarang sekali berhenti dari perbuatan dosa? Ada banyak orang yang mengharapkan surga yang tertinggi, tapi mengapa dia meninggalkan sholat 5 waktu? Kita bahas lebih dalam lagi apa yang berkaitan dengan masalah ar-roja. Ini roja. Kata para ulama kita, antara khauf dan roja itu seperti dua sayap burung. Bila salah satu dari dua hal ini hilang, maka tentunya burung itu tidak akan mungkin bisa terbang, apalagi hilang kedua-duanya. Berarti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus kita hadirkan daripada hal ini, antara kita takut kepada Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hadirkan roja di dalam hati kita, yaitu harapan semoga setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada definisi ar-roja. Apa itu roja? Kata para ulama kita, roja huwa ta'alluqul qalbi bi husuli syai'in mahbubin fil mustaqbal. Roja itu adalah ketergantungan hati terhadap sesuatu yang akan didapatkan, terhadap perkara yang disukai di masa yang akan datang. Itu roja. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bentuk-bentuk kebaikan, sesuatu yang kita sukai yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang, itulah harapan atau roja. Kemudian di sana ada makna yang kedua daripada roja ini, tapi dia tidak masuk dalam bab roja, yaitu namanya amani al-umniyah, artinya harap, apa istilahnya, angan-angan ya. Angan-angan, amani dengan roja itu beda-beda tipis, Pak. Kalau roja itu adalah orang yang berharap kepada Allah, yang disertai dengan amal soleh, kemudian dia tawakal kepada Allah, itu roja. Adapun amani atau angan-angan adalah orang yang berharap kepada Allah, lalu dia meninggalkan amal soleh. Ini namanya angan-angan. Maka yang diperintahkan oleh Allah atas diri kita apa? Yaitu kita bertawakal kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan amal-amal yang soleh, berharap agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Makanya di antara bentuk aib ketika seseorang dia mengharapkan ampunan Allah, tapi di sisi lain dia tidak pernah berhenti dari berbuat dosa. Bagaimana dia akan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah sementara dia jarang sekali berhenti dari perbuatan dosanya? Ada banyak orang yang mengharapkan surga yang tertinggi, tapi mengapa dia meninggalkan sholat 5 waktu? Ada banyak orang yang mengharapkan masuk surga, tapi mengapa dia tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan angan-angan kosong ya. Tapi angan-angan, cita-cita yang benar, harapan yang benar. Ada orang yang meminta kepada Allah, minta surga, tapi dia iringi dengan amal yang saleh, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang akan dibalas dengan kebaikan. Ikhwati fillah, kaum muslimin dirahmati Allah. Karena memang roja itu bukanlah angan-angan kosong. Roja itu merupakan bagian dari amalan hati, bagian daripada keimanan, dan keimanan itu tidak akan mungkin sempurna di sisi Allah melainkan digandeng dengan amal saleh. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam ayat di surah Al-Kahfi ayat 110 itu, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku memiliki sesuatu yang lebih yang tidak ada pada diri kalian. Aku diwahyukan pada diriku ya. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah? Al-Quran dan Sunnah.
Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah di hari kiamat, dia berharap untuk berjumpa dengan Allah, dia rindu dengan Allah, dia cinta kepada Allah, dia rindu untuk berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia lakukan amal saleh. Ini bukti kalau orang itu benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak boleh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah ana sampaikan, di antara siksa yang lebih berat yang dirasakan oleh orang kafir di dalam api neraka selain daripada siksaan neraka, siksa apa, Pak? Siksa batin. Orang kafir dia merasakan daripada perihnya azab neraka itu. Tapi ada sebuah bentuk siksa yang lebih keras daripada azab neraka tersebut. Apa itu? Terhalangnya mereka dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan tertinggi di hari kiamat nanti apa, ikhwan? Melihat wajah Allah. Ya. Bayangkan orang ketika melihat wajah Allah lupa mereka dengan nikmat surga. Subhanallah. Begitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sampai terlupakan nikmat surga. Apa sih yang tidak nikmat dengan surga? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, tidak bisa dijangkau dengan pikiran dan akal bagaimana bentuk keindahan. Jikalau sekiranya kita memikirkan tentang sesuatu yang paling indah, yang paling indah, yang paling indah, tidak akan mungkin kita bisa menjangkau dengan akal kita keindahan surga. Tapi ketika seseorang melihat wajah Allah, mengalahkan semua nikmat surga. Ini nikmat yang paling tinggi. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah itu berseri-seri. Mengapa wajah itu berseri-seri? Karena mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada setiap orang-orang ihsan, orang-orang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang berbuat ihsan di dunia ini, mereka mendapatkan surga dan ada tambahannya. Para ulama sepakat tambahan nikmat surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ikhwan, orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka tidak lebih besar daripada rasa sakit yang mereka rasakan, selain daripada rasa sakit ketika mereka ini terhalang dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Antum buka surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mereka itu benar-benar terhalang dari melihat wajah Allah karena buta hati mereka dari mengenal Allah di dunia ini. Allah butakan mata mereka di hari kiamat dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini imbal balik. Ketika orang-orang beriman di dunia ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, hatinya beriman kepada Allah yang tidak terlihat dengan mata, tapi hatinya meyakini, maka dengan matanya mereka akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Maka ikhwati fillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah memilih kita menjadi hamba yang beriman. Ya. Maka setiap orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, dia tidak boleh hanya sekedar berangan-angan untuk berjumpa dengan Allah. Dia mesti iringi angan-angan harapan tersebut dengan amal yang saleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antara tauhid, mentauhidkan Allah dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW, ini dua hal yang mesti jalan selaras. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Orang-orang berjalan menuju Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, mestinya dia ikhlas ketika dia mengamalkan amalan tersebut. Orang-orang berjalan menuju Allah, kemudian dia meninggalkan sunnah Nabi SAW hanya sekedar membangun amalnya di atas ikhlas karena Allah, tapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW, tidak akan mungkin dia bisa sampai kepada Allah. Maka dengan demikian, ikhwah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini dua hal yang mesti ada. Ya. Seperti dua sayap pada seekor burung. Tidak akan mungkin burung itu terbang di angkasa yang tinggi, melainkan dia harus terbang dengan dua sayap.
Orang yang beriman kepada Allah, dia mesti beramal. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan surganya Allah kalau dia meninggalkan amal? Tidak akan mungkin sempurna keimanan tanpa dibarengi dengan amal saleh.